Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabar? Sehat? Baik? Wah, puji Tuhan. Kita semuanya dalam keadaan sehat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa kembali untuk mengikuti pelajaran agama. Sebelum kita akan mulai proses belajar kita pada pagi hari ini, sama seperti biasanya kita sebagai umat Kristen, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan bernyanyi dan berdoa. Nah, siapa yang bisa akan memimpin kita dalam doa? Kita bernyanyi. Oke. Nah, sebelum kita akan bernyanyi dan berdoa, silakan semuanya berdiri. Ayo, harus kita bernyanyi dengan semangat. Ibu akan pimpin kita dalam pujian dan berdoa. Semuanya kita harus berdiri. Ayo, kita semangat. Ayo, semangat. Ya, kita bernyanyi. Happy ya, 3 ya. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang selama-lamanya. Tanganku ada 2, tanganku ada 2. 5 jarinya kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat kasih anugerah-Mu kepada kami, atas penyertaan Tuhan, di mana Tuhan telah menolong kami, sejak dari rumah, perjalanan, hingga sampai di sekolah ini. Bapa, saat sebentar kami akan mulai proses belajar mengajar kami, marilah Engkau berkati, Engkau berikan kepintaran, kecerdasan, dan ketaatan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk guru-guru kami dan teman-teman yang masih belum hadir pada pagi hari ini. Marilah Engkau berkati mereka ya Tuhan, di mana mereka pergi dan berada. Terima kasih Tuhan. Kami mulai pelajaran kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, setelah kita sudah selesai berdoa, sekarang Ibu akan absen kita. Ibu akan cek hadiran kita, siapa yang hadir, siapa yang belum hadir di pelajaran Ibu pada pagi hari ini. Nah, yang pertama, Ibu absen. Silakan dengarkan namanya anak-anak. Almira Bohalima, Alexman, Asito, Devrianto Lature, Esa Sarumaha, Ernest Kristalian, Venus Jamili, Sentriaman Sarumaha, Olive, Devan Lei, Gracia, Michael Duha, Nofri Maduhu, Rizka Halawa, Teti Maduhu, Tri Elsa Harefa, Julfan Luaha, Astar Violinduha, Linda Gari. Nah, pada pagi hari ini Ibu sudah absen dan semuanya hadir. Ibu senang untuk mengajar pada pagi hari ini karena anak-anak Ibu tetap hadir untuk les pelajaran agama. Ibu senang. Salah satu kesenangan Ibu adalah kalau anak-anak kami tidak malas datang ke sekolah. Karena kalau malas ke sekolah, anak-anak tahu kita tidak pintar. Makanya tidak boleh malas-malas datang ke sekolah. Harus rajin ke sekolah, rajin belajar, tidak boleh ribut-ribut dalam kelas. Nah, anak-anak, sebelum akan Ibu memulai pelajaran kita lagi, nah, satu hal lagi.
Ibu ingatkan tentang buku aktivitas gereja kita. Nah, buku aktivitas gereja kita. Siapa yang sudah ke gereja pada hari Minggu kemarin? Ayo. Jujur ya, anak Tuhan tidak boleh berbohong. Iya, maka sebagai tanda buktinya, silakan buku aktivitasnya di depan. Oke, ayo silakan buku aktivitasnya di depan. Ayo. Iya, baik sekarang sesudah kita akan menyerahkan buku aktivitas, maka sekarang Ibu ingatkan, Ibu tanya dulu pelajaran kita pada minggu yang lalu. Ayo, siapa yang tidak lupa dengan pelajaran minggu kita pada minggu yang lalu? Tentang apa? Tentang apa, anak-anak? Ayo. Iya, tentang Allah penyelamatku. Bagus, pintar. Tentang Allah penyelamatku. Sudah jelas semuanya, anak-anak? Sudah? Iya, sudah mengerti. Puji Tuhan. Ibu senang sekali kepada kalian karena kalian selalu mengikuti pelajaran Ibu. Bahkan mendengarkan, memahami apa yang Ibu sampaikan, sehingga pada pagi hari ini berkaitan tentang judul materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang pengorbanan Yesus Kristus. Nah, judul kita pada pagi hari ini yaitu tentang pengorbanan Yesus Kristus. Ayo disebutkan apa judul kita? Pengorbanan Yesus Kristus. Nah, sebelum Ibu akan jelaskan apa itu pengorbanan Yesus Kristus tentang materi kita pada pagi hari ini, Ibu tanya dulu, menurut anak-anak Ibu, atau menurut kalian semua, apa itu pengorbanan? Ayo, siapa yang bisa? Ayo. Siapa yang bisa? Apa arti pengorbanan? Oh, si Ernest. Ayo, apa? Oh iya, bagus. Pengorbanan itu adalah suatu perbuatan untuk dikorbankan kepada orang lain. Betul sekali. Siapa lagi? Siapa? Ayo. Lydia, apa? Iya, mantap. Nah, semua yang dijawab oleh anak-anak kami, anak-anak Ibu pada saat ini tentang pelajaran kitab itu semuanya betul, benar sekali. Bahwa pengorbanan itu adalah salah satu perbuatan yang harus dilakukan untuk mengorbankan demi orang lain yang kita cintai, yang kita sayangi. Kita melakukannya dengan tulus supaya mereka bahagia. Betul sekali. Pintar anak Ibu. Nah, itu adalah salah satu arti daripada pengorbanan. Nah, begitu juga pelajaran kita pada pagi hari ini. Pelajaran kita tentang Yesus, pengorbanan Yesus Kristus. Nah, tahu anak-anak Ibu, sebelum kita akan Ibu menjelaskan tentang pelajaran kita tentang pengorbanan Yesus Kristus. Nah, kita akan baca dulu Alkitab tentang judul kita pada hari ini, yaitu tentang Matius pasal 27 ayatnya yang ke-32 sampai ayatnya yang ke-54. Beginilah firman Tuhan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat
yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai orang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Mulailah dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat ketakutan ketika mereka melihat gempa dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Nah, tahu anak-anak, ini adalah tentang bagaimana perjalanan Yesus pada saat menjalani namanya penyaliban di kayu salib. Kita tahu anak-anak bahwa pada zaman Yesus penyaliban itu adalah salah satu hukuman mati. Dalam bentuk hukuman mati. Banyak serdadu-serdadu. Mereka membawa Yesus, memberikan kayu salib untuk Yesus pikul. Membawanya ke bukit, ke salah satu bukit Golgota. Kenapa disuruh Yesus untuk memikul salibnya? Nah, coba kita lihat gambarnya. Nah, ini. Coba lihat dulu anak-anak. Nah, ini adalah salah satu gambar. Gambar Tuhan Yesus di saat dia disuruh oleh serdadu-serdadu itu untuk memikul salibnya, untuk dibawa ke salah satu bukit, yaitu di Bukit Golgota. Nah, itu ayo anak-anak coba pahami dulu. Ayo coba amati. Gambar apa ini anak-anak? Ayo, siapa yang tahu? Gambar apa? Iya, betul. Ini adalah gambar Tuhan Yesus. Dia sedang memikul salib. Sama seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa para serdadu-serdadu mereka menyuruh Yesus untuk memikul salib ke salah satu bukit Golgota. Nah, anak-anak kasihan kan anak-anak? Iya, kita kasihan, Ibu kasihan, dia menderita. Kenapa Yesus menderita anak-anak? Ayo. Kenapa? Iya. Yesus menderita untuk kita, betul sekali anak-anak. Yesus menderita untuk menebus dosa-dosa anak-anak, untuk menebus dosa-dosa ibu. Betul sekali. Ini adalah salah satu contoh pada bagaimana Yesus menebus dosa-dosa kita. Bagaimana Yesus menebus dosa manusia. Dengan dia menderita di kayu salib anak-anak. Tahu
Kalau kita, pasti kita tidak sanggup. Apakah ada sanggup anak-anak melakukan hal demikian? Ya tidak, betul. Ibu juga tidak sanggup. Kalau ibu itu menanggung seperti ini yang dilakukan oleh Yesus. Nah, baik setelah mereka sampai di Golgota, para serdadu memaksa Yesus ini untuk memikul salibnya. Dia pikul salib. Tahu salibnya itu berat kan anak-anak, ini kayu. Kayunya berat sampai Yesus kelelahan. Dia tidak sanggup. Tapi para serdadu memaksa dia. Memaksa ini Tuhan Yesus itu harus memikul salib. Tapi di tengah-tengah perjalanan ada seorang yang bernama Simon. Nah, mereka menyuruh Simon untuk memikul salib Yesus sehingga mereka bisa sampai di Golgota. Nah, tahu anak-anak, setelah itu mereka sampai di Golgota, mereka membaringkan Yesus dan mereka memaku tangan dan kaki Yesus. Tahu apa yang mereka pakai? Iya, paku, betul. Mereka paku tangan Yesus pada saat mereka salibkan Tuhan di kayu salib. Mereka paku lagi kakinya. Sakit kan? Sakit anak-anak? Sakit. Sangat sakit sekali. Pasti kalau dipaku pasti berdarah. Betul kan enggak? Iya, pasti berdarah. Jangankan kita dipaku. Jangankan kita disalibkan anak-anak. Kena luka dikit aja, pasti kita kesakitan. Iya, betul. Aduh, sakit mama. Aduh, pak, sakit. Sedikit aja, dicubit aja kita. Kalau nakal, sakit. Nah, apalagi ini, pakai paku, disalibkan sama Tuhan Yesus. Malu, diambil paku. Tuh. Nah, anak-anak tahu begitu kasihan kepada Yesus atau tidak? Kasihan, iya ini. Coba lihat anak-anak. Ayo perhatian semua, lihat ke depan. Ayo lihat ibu. Lihat gambarnya. Nah, coba lihat. Nah, itu saat Yesus disalibkan di kayu salib, saat Yesus sudah dipaku dan dia disalibkan di atas kayu salib. Nah, ini dia ada kecup air darah kan? Iya. Aduh, ibu kasihan. Ibu takut cepat begini. Takut anak-anak? Takut. Iya. Ibu juga takut. Nah, itu adalah salah satu cara Allah untuk mengorbankan dirinya menebus dosa-dosa kita. Lalu itu lihat lagi anak-anak ini, ini gambar Tuhan Yesus. Kita kasihan sekali. Dia telah disalibkan. Nah, ini darah di tangannya. Meleleh ini, lalu dicambuk, udah dipukul-pukul Tuhan Yesus, anak-anak. Apakah itu karena dosa Tuhan? Karena Yesus telah berbuat dosa atau berbuat kesalahan? Apakah Yesus sudah berbohong atau apa? Kenapa dia disalibkan anak-anak? Ayo coba dulu. Iya, betul. Bukan karena dosa Yesus, bukan. Tapi hanya untuk menebus dosa-dosa kita, hanya untuk menyelamatkan kita. Dia yang rela mati. Kenapa kita yang berbuat dosa, Tuhan yang menanggungnya? Kenapa kita yang berbuat kesalahan, Yesus yang menanggungnya? Nah, artinya sama artinya anak-anak kita menyalibkan Tuhan Yesus. Tapi anak-anak, Yesus tidak marah. Yesus tidak marah bahkan kepada serdadu di saat dia diperolok-olokkan, di saat dia dicambuk, dipukul, dipaku dan segala macam. Yesus tidak marah kepada mereka. Tapi apa yang diperbuat oleh Yesus? Bahkan dia berdoa, anak-anak. Dia berdoa. Apa doa Yesus?
Ada yang tahu? Ada yang tahu apa doa Yesus? Ayo, ada yang tahu? Apa doa Yesus kepada orang-orang yang menghukum dia? Iya, katanya, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, atau tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bahkan dia berdoa. Apakah kita bisa begitu anak-anak kalau misalnya teman kita melukai hati kita, kalau teman kita menyakiti kita, apakah kita membalasnya atau kita berdoa kepada Tuhan? Itu bagaimana anak-anak coba? Pasti ibu percaya, bukannya kita berdoa malah kita mau memulih dia, maka kita mau membalas kejahatan yang dilakukan kepada kita. Ya kan anak-anak? Betul. Ayo, nggak boleh berbohong. Anak Tuhan tak boleh berbohong. Makanya anak-anak kita tidak boleh suka berbohong, tidak boleh suka melawan orang tua. Seringkali perbuatan kita anak-anak yang kita lakukan di sekolah, bahkan setiap hari kalau di sekolah, yaitu suka menyebut nama orang tua teman. Yang keduanya suka menyembunyikan pulpen teman. Ketiganya suka mengambil barang-barang teman. Suka melawan orang tua di rumah, suka ribut-ribut terus di kelas kalau tidak ada guru. Nah, apakah itu perbuatan yang baik? Iya, bukan. Betul. Betul itu si Ernest mengatakan itu bukan salah satu perbuatan yang baik. Tapi apa perbuatan yang baik yang harus kita lakukan sama seperti yang dikehendaki oleh Tuhan? Seperti Yesus, dia rela mati, disalibkan. Apa yang harus kita lakukan? Perbuatan apa contoh? Contohnya apa dulu? Ayo, silakan. Si Randy, ayo, apa? Si John, ayo, silakan. Apa? Iya, betul. Kita harus mengasihi. Kita harus menolong teman. Kita harus mengasihi orang tua. Kita harus membantunya. Yang namanya mengorbankan itu, tentu kita harus memberikan pengorbanan. Pengorbanan apa? Dalam segi harta, tenaga, waktu, materi. Kita harus mengorbankan, tapi kita melakukannya dengan hati yang tulus. Nah, kalau di rumah kita membantu orang tua dengan apa? Coba ayo. Iya, kalau di rumah bisa membantu orang tua dengan menyapu lantai kita, menyuci piring kita di rumah. Itu salah satu meringankan pekerjaan mama di rumah. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk bisa membantu orang tua. Nah, pengorbanan Yesus anak-anak bahwa merupakan suatu bukti bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Tuhan mengaruniakan anaknya yang satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib. Ayo anak-anak, kenapa diam termenung mendengarkan cerita ibu tentang pelajaran kita pada pagi hari ini? Ayo, jangan terlalu termenung ya. Iya, oke, fresh dulu. Sebelum ibu akan lanjutkan pelajaran kita. Apakah anak-anak sudah mengerti? Iya, mantap. Oke, ada pertanyaan anak-anak seputar daripada pelajaran kita pada pagi hari ini yang ibu sampaikan? Oh, ada. Ayo, apa pertanyaannya? Bagus sekali. Ya, ayo, apa pertanyaannya? Ibu senang sekali kalau misalnya
Anak-anak suka bertanya. Karena supaya kita bisa menjawabnya. Bagaimana kita bisa jawab kalau tidak ada pertanyaan? Ayo, cepat. Siapa? Si Angel. Oke, ayo. Apa pertanyaannya, Angel? Nanti teman-teman yang lain akan menjawab ya. Bantu ibu untuk menjawabnya. Iya, itu pertanyaannya si Angel. Katanya, mengapa Yesus mau berkorban untuk kita? Ayo, siapa yang tahu? Pertanyaannya, mengapa Yesus mau berkorban untuk kita? Oh, ayo siapa? Yuskar. Oke, si Yuskar. Oke, coba berdiri. Iya, mantap. Siapa lagi, Aldo? Ayo. Iya, betul. Siapa lagi, Miwa? Ayo, silakan berdiri, Miwa. Tidak boleh malu-malu. Salah benar, iya, nggak apa-apa. Salah benar, ayo. Nah, baik. Semua yang dijawab oleh anak-anak kami atau teman-teman semua itu betul, benar sekali. Bahwa mengapa Yesus mau berkorban untuk kita? Karena Yesus itu sayang kepada kita. Karena Yesus begitu sayang kepada kita, makanya Yesus mau mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Sama seperti orang tua kita di rumah. Orang tua pasti selalu sayang kepada anaknya. Walaupun terkadang kita nakal-nakal, ya kan? Walaupun kita terkadang bandel-bandel, keras kepala, tidak mau disuruh oleh orang tua. Tapi tetap orang tua sayang kepada kita sebagai anak. Karena kenapa? Kita adalah anaknya. Bagaimanapun perbuatan yang kita perbuat, tetap orang tua sayang kepada kita. Dan orang tua selalu memberikan nasihat kepada kita. Memberikan teguran. Wah, Ernest, ini tidak boleh ya. Melawan orang tua. Tidak boleh melakukan ini, perbuatan ini. Itu tidak bagus. Anak yang baik itu adalah harus nurut sama orang tua. Tidak boleh melanggar perintah orang tua. Supaya menjadi anak yang baik. Harus rajin datang ke sekolah kalau disuruh. Rajin datang ke gereja. Belajar setiap malam. Nah, itu terkadang orang tua mengingatkan kita seperti begitu. Nah, artinya dengan orang tua sayang kepada kita, begitu juga Tuhan. Begitu juga Yesus. Dia mau berkorban kepada kita karena Yesus sayang kepada kita. Sayang kepada anak-anak ibu di tempat ini. Sayang kepada semua orang. Kepada orang tua kita, sama guru-guru kita, teman kita, sahabat kita, dan semua orang. Yesus sayang. Yesus cinta. Karena sayang Yesus kepada kita, makanya Yesus mau berkorban untuk mati di kayu salib, menebus dosa kita, menyelamatkan kita dari segala dosa yang kita perbuat. Nah, sekarang ibu tanya, apakah kita mau melakukan seperti yang dilakukan oleh Yesus, sebagai keteladanan Yesus kepada kita? Dengan cara apa? Ayo. Iya, betul. Dengan cara kita harus berbuat baik. Berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada orang lain, membantu orang yang kesusahan, membantu orang yang membutuhkan bantuan kita. Tidak boleh suka mengejek. Betul sekali. Nah, betapa besar
kasih Tuhan kepada kita. Dan begitu besar dosa yang kita perbuat, maka Tuhan tidak pernah membenci kita. Tuhan tidak pernah marah kepada kita. Bahkan Tuhan itu lebih sayang kepada kita. Lebih sayang kepada semua orang. Coba lihat gambarnya. Ini, gambarnya coba lihat. Sedang apa ini, Yesus? Iya, Yesus sedang menggendong anak kecil. Artinya Yesus sayang sama anak-anak. Iya, Yesus sayang sama anak-anak. Yesus sayang sama semua orang. Itu Yesus sedang digendong nih anak kecil. Dia sedang bercakap-cakap kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Artinya Yesus itu suka bergaul ya anak-anak. Yesus itu ramah. Yesus itu baik. Yesus itu adalah pemaaf, penyayang. Buktinya anak-anak ini. Nah, coba kita lihat gambarnya. Dan buktinya Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa. Padahalnya Yesus itu tidak pernah berbuat dosa, anak-anak. Tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat kesalahan. Tapi Yesus mau berkorban kepada kita untuk menyelamatkan kita karena Yesus sayang kepada kepada kita. Nah, sama seperti tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini. Baik itu tujuan pelajaran kita, yaitu bagaimana siswa akan mengerti, memahami tentang arti pengorbanan Yesus Kristus. Tujuan pelajaran kita lagi, bagaimana kita harus selalu bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan, atas pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Apa tindakan kita yang harus kita lakukan dengan pengorbanan Yesus Kristus kepada kita? Nah, baik, anak-anak, Ibu akan bagikan kelompok kita nanti. Kita ada tugas kelompok ya. Nanti tugas kelompoknya Ibu akan bagikan dalam 3 kelompok. Oke, dalam 3 kelompok saja ya. Dan kelompok yang pertama, coba Ibu akan bagikan dulu. Kelompok yang pertama, Aster Violin, Devi Yuli, Devan, Gracia, dan Heroki. Itu adalah kelompok pertama. Yang kedua, Calvin Tas, Linda, Melvin, Nistra, dan Novriu. Yang ketiga, Ernest, Miwan, Angel, Randy, John, dan Yuskar. Itu adalah kelompok yang ketiga. Nah, sebagai bahan tugas kelompok kita yang harus kita kerjakan, yaitu tentang membuat drama. Nah, membuat drama tentang cerita pengorbanan Yesus Kristus. Drama membuat cerita pengorbanan Yesus Kristus. Ayo, silakan dulu bentuk kelompoknya. Setelah itu nanti kita akan lanjutkan. Silakan dulu bentuk kelompok. Iya, ayo. Ya, baik, kalau ada yang sudah siap, maka bisa kan kita tampilkan di depan masing-masing kelompok. Nanti siapa yang tampil dan kelompok yang lain mendengarkan, dan kalau ada saran, silakan nanti akan diberikan sarannya, tanggapannya, pertanyaannya yang kurang jelas dari penyampaian kelompok yang tampil. Bagaimana cara memperagakannya, bagaimana gerakan mereka, tentang drama yang mereka lakukan itu.
Iya, nah baik semua penampilan kelompok pada pagi hari ini sangat bagus sekali. Sangat bagus, Ibu akan berikan nilai yang bagus. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Ya, terima kasih kelompok satu. Mereka luar biasa, is the best mereka. Ya, mereka luar biasa memperlakukan tentang drama pengorbanan Yesus Kristus. Nah, untuk kelompok selanjutnya dan keduanya akan tampil setelah nanti kita selesai materi ini, dan minggu depannya akan tampil kelompok 2 karena mereka masih belum selesai untuk membuat drama pengorbanan Yesus Kristus. Nah, seputar dari sini dulu pertanyaannya anak-anak. Yang mau bertanya lagi? Iya, baik. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaannya, nah Ibu akan jelaskan kembali pelajaran kita bahwa pengorbanan Yesus Kristus itu adalah salah satu bukti keteladanan Yesus. Dia mau berkorban, dan sebagai ucapan terima kasih kita, apa yang kita lakukan, tindakan apa yang kita lakukan sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan, bahwa Yesus telah mengorbankan dirinya untuk mati, menyelamatkan kita dari segala dosa. Iya, kita harus berterima kasih kepada Tuhan atas pengorbanan Tuhan yang diberikan kepada kita. Lalu apakah itu hanya sebatas berkata-kata berterima kasih? Kita berkata, terima kasih Tuhan, Tuhan telah mengorbankan diri Tuhan untuk menyelamatkan saya dari dosa. Apakah begitu anak-anak? Oh tidak, iya betul. Lalu seperti apa? Ayo coba dulu violin apa? Oh, betul sekali. Kita harus berdoa, bersyukur, dan tidak boleh lagi apa? Oh, tidak boleh lagi berbuat dosa. Contohnya apa dulu? Dosa apa? Berbohong, betul. Tidak boleh lagi suka berbohong. Kata violin, tidak suka lagi berbohong. Apalagi? Ya, melawan orang tua, betul sekali. Tidak boleh lagi melawan orang tua. Sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan, kita tidak lagi berbuat dosa. Apalagi? Mengasihi teman. Iya, kita harus mengasihi teman. Ya, itu adalah salah satu ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Nah, coba kita perhatikan dulu gambar di depan ini yang Ibu kasih. Ini gambar apa ini anak-anak? Iya, ini adalah ada salah seorang anak laki-laki dan perempuan. Nah, ini temannya ini adalah setelah dia jatuh. Maka datanglah sahabatnya atau temannya, dia menolong dengan mengangkat tangan. Iya, betul sekali ini ya. Dia mengangkat tangan temannya, dia mengangkat supaya bangun dari kejatuhannya. Artinya itu adalah salah satu contoh untuk membantu teman. Nah, ini perbuatan yang baik atau tidak? Ya, perbuatan yang baik, betul sekali anak Ibu Ernis. Nah, coba perhatikan lagi gambar yang kedua. Gambar apa ini? Ayo perhatikan gambarnya, ayo lihat di depan. Perhatikan gambarnya. Iya, ini gambar anak kecil lagi. Berapa orang mereka? Iya, ada 3 orang. Itu anak kecil 1, anak kecil besar sedikit lagi 1, dan lebih besar lagi 1. Nah, ini anak kecil ini dia mau mendaki kan? Nah, anak kecil ini dia tidak bisa karena dia masih kecil.
Kalau anak-anak ibu pasti bisa. Ini mendaki gunung tidak tinggi. Nah, coba dulu. Nah, yang ini kakaknya yang satu ini laki-laki, dia mengulurkan tangannya untuk menarik adiknya. Lalu kakak yang satu perempuan yang cantik gini sedang apa? Dia mengangkat adiknya dari belakang, dia dorong ke atas. Nah, itu adalah salah satu perbuatan bagaimana kita akan menolong teman, menolong sahabat, menolong saudara. Itu salah satu contoh perbuatan yang baik. Itulah yang diinginkan Tuhan. Bukannya teman kita atau saudara kita menyakiti kita, maka kita membalasnya, kita memukul dia atau segala macam. Ya, itu tidak boleh. Harus mengasihi. Nah, itu untuk gambar yang ketiga muncul. Ini coba lihat. Gambar apa ini, anak-anak? Ayo, gambar apa? Iya, gambar orang tua. Kakek-kakek. Iya, betul. Gambar orang tua. Gambar kakek-kakek sama anak-anak. Satu orang. Kenapa ini mereka anak-anak? Iya, anak-anak. Anak yang satu ini sedang nangis. Ya, betul. Betul, Ibu senang sekali. Kalian perhatian sekali ya pelajaran kita. Mendengarkan ibu di depan. Iya, ini dia sedang nangis. Kenapa dia nangis? Udah dipukul? Tidak, iya. Tapi apa? Kenapa dia menangis? Oh, betul sekali. Ia tidak punya sandal. Betul, dia tidak punya sandal. Maka dia menangis. Saya pengen punya sandal. Iya kan? Iya. Iya. Ya, betul sekali. Nah, dia tidak punya sandal. Tapi datang kakek-kakek ini. Dia memberikan sandalnya kepada anak itu. Betul nggak? Ya, dia ambil sandalnya, dia berikan supaya anak itu tidak nangis lagi dan dia punya sandal. Nah, baik, dengarkan anak-anak. Anak kecil ini mungkin orang yang kurang mampu, tidak mampu untuk membeli sandalnya oleh orang tuanya. Mungkin kehidupan mereka pas-pasan. Tapi itu yang kita perlu syukuri, bahwa kita masih sanggup. Orang tua kita masih sanggup melengkapi kebutuhan kita. Tapi kalau kita melihat orang lain atau sesama kita yang belum memiliki sesuatu yang dia perlukan, maka kalau ada punya kita, boleh kita berbagi, boleh kita membantu dia. Sama seperti orang kakek ini. Ini bukan bapaknya, bukan. Tapi ini seorang kakek ini adalah kakek yang baik. Mau berkorban dengan orang lain. Dengan rela mengambil sandalnya dan memberikan kepada anak itu. Supaya anak itu bisa memakai sandal. Nah, itu adalah salah satu contoh. Sama seperti Tuhan Yesus. Dia mau merelakan dirinya mati di kayu salib. Mau merelakan dirinya dia disalibkan, dicambuk, dipukul, dihina, dan segala macam. Yesus mau merelakan. Kenapa? Karena Yesus itu adalah sayang kepada kita. Karena Yesus itu adalah mengasihi kita. Sama seperti di gambar ini. Nah, ini yang dikehendaki oleh Tuhan, anak-anak. Bukannya kita melihat nanti orang orang kekurangan, maka kita mengejek. Kita melihat orang miskin, kita ejek-ejek. Ya, itu tidak boleh. Itu perbuatan yang tidak baik. Tapi perbuatan yang baik itu adalah saling berbagi, saling mengasihi, saling melengkapi. Dan kita melakukan itu adalah dengan hati yang tulus. Nah, baik untuk anak-anak ibu, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini,
Coba Ibu tempelkan gambar-gambar kita, tapi ya gimana? Nggak bisa. Nggak dapat. Nah, tuh. Ini Ibu tempelkan ya. Untuk berikutnya, kita ambil akan paku atau klip atau lem, kita bisa akan tempelkan. Ibu akan usahakan. Nah, itu adalah salah satu pelajaran pengorbanan Yesus Kristus yang Tuhan lakukan kepada kita. Nah, sebagai kesimpulan kita pada pagi hari ini untuk materi pelajaran kita, bahwa Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya. Mau mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Ayo, sebelum dulu Ibu berikan kesimpulan pelajaran kita. Coba dulu anak-anak untuk bisa menyimpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Ayo, siapa? Yuskar. Oke, ayo coba. Iya, nggak apa-apa, salah benar tidak jadi masalah. Salah benar kan tidak ada hukuman. Berani tampil berbeda daripada tidak tampil. Anak yang berani itu anak yang pintar. Ya, ayo. Coba dulu berikan kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini. Iya, betul. Siapa lagi yang bisa? Tendi. Oke. Ayo berdiri, Tendi. Oke, pintar sekali si Tendi. Tepuk tangan dulu untuk si Tendi dulu. Pintar sekali. Dia bisa memberikan kesimpulan pelajaran kita. Oke, siapa ada lagi yang bisa? Wah mantap. Banyak sekali yang memberikannya. Oke. Siapa Ibu yang pilih dulu? Si Miwa. Oke. Iya, tepuk tangan dulu untuk si Miwa. Pintar sekali. Semangat sekali anak Ibu untuk belajar pada pagi hari ini. Siapa lagi? Wah, si Tedora. Oke. Iya, tepuk tangan untuk si Tedora. Pintar sekali. Satu orang lagi. Aldo. Oke, si Aldo. Wah, hebat sekali. Pintar, tepuk tangan untuk si Aldo. Pintar sekali. Mereka bisa akan memberikan kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini. Dan semuanya benar. Benar sekali apa yang disampaikan oleh anak-anak Ibu untuk kesimpulan pelajaran kita. Nah, itu adalah salah satu materi atau kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, Ibu akan berikan sedikit kesimpulan kita bahwa Yesus mau berkorban untuk kita, untuk menyelamatkan diri kita, menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa yang kita perbuat. Rela mau dihina, rela mau mati di kayu salib, rela mau berkorban, memikul salibnya. Yesus rela menumpahkan darah demi menyelamatkan dosa-dosa kita. Nah, sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan, kita harus bersyukur dan berterima kasih, dan sebagai tindakan kita untuk kita perbuat seperti yang seperti Yesus yang lakukan terhadap kita, maka kita harus saling mengasihi orang lain. Kita juga harus berbagi. Kita harus juga berkorban terhadap orang lain, berkorban terhadap orang tua di rumah, berkorban terhadap saudara-saudara dan adik-adik kita di rumah. Nah, untuk pelajaran kita pada saat ini, sebelum kita akan mengakhiri pelajaran kita, Ibu akan berikan dulu tugas di rumah. Oke, silakan dulu ambil bukunya, silakan tulis tugas kita pada hari ini.
Dan tugasnya silakan untuk dikerjakan di rumah ya. Iya, silakan untuk dikerjakan di rumah. Pertanyaan pertama, tugas yang pertama, apa yang kamu pelajari dari kisah pengorbanan Yesus Kristus? Yang kedua, maukah kamu berkorban bagi orang lain? Tiga. Oke, soal yang ketiga. Apakah kamu pernah berkorban bagi orang lain? Tuliskan apa contohnya, atau jelaskan contohnya. Oke, baik. Demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Kalau oh iya, minggu depan ibu akan periksa ya. Kalau betul-betul anak-anak ibu rajin atau senang belajar sama ibu, pelajaran ibu, maka buktinya anak-anak bisa akan mengerjakan semua tugas yang ibu berikan. Nah, pasti kalau ada yang tidak mengerjakan tugas, nanti ibu sedih. Mau kalian ibu sedih? Tidak, ya. Artinya yang mau ibu sedih berarti dia tidak sayang sama ibu. Oke, betul sekali. Pintar juga kamu ya. Nah, untuk itu kalau mau kalian ibu senang, seperti ibu senang sama kalian rajin ke sekolah, duduk tenang, mendengarkan, memahami apa yang ibu sampaikan, maka ibu cuma senang. Kalau kalian membuat ibu senang, maka harus mengikuti juga. Iya, betul, mengikuti perkataan ibu dengan mengerjakan tugas, mengerjakan tugas di rumah. Dan jangan lupa datang ke gereja, rajin membaca, rajin belajar, banyak belajar di rumah. Ya, bermain-main boleh, tapi harus bisa membagi waktu. Nah, sekarang ya minggu depan atau kita masuk untuk berikutnya, ibu akan cek, ibu akan koreksi pelajaran kita. Dan untuk kelompok yang kedua yang masih belum tampil, maka silakan untuk siapkan diri untuk tampil, kerjakan tugas kelompoknya, dan minggu depan juga akan tampil kelompok berikutnya. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita pada pagi ini untuk pelajaran kita. Nah, sebelum kita akan menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, untuk pelajaran berikutnya, silahkan banyak membaca di rumah tadi ibu katakan ya, belajar. Untuk pelajaran kita untuk berikutnya tentang pengampunan Allah. Tadi kalau pelajaran kita Yesus, pengorbanan Yesus Kristus, maka pelajaran berikutnya adalah pengampunan Allah. Nah, sampai di sini sebelum kita akan berpisah-pisah atau menutup pelajaran kita, silakan untuk berdiri. Ayo kita bernyanyi dan berdoa. Ayo kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Lipat tangan semuanya.
tutup mata kita akan berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat kasih anugerah-Mu atas pertolongan Tuhan kepada kami pada pagi hari ini. Bisa kami selesai pelajaran kami agama pada pagi hari ini ya Tuhan. Marilah Engkau berkati segala yang disampaikan oleh Ibu. Marilah Engkau berkati supaya kami dapat menanam ke dalam hati kami dan menjadi bekal untuk kedepannya. Terima kasih atas pengorbanan-Mu kepada kami yang telah Tuhan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Tiada balas daripada kami ya Tuhan. Biarlah hanya melalui doa yang kami panjatkan atas kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, baik demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, shalom. Sampai jumpa untuk pelajaran berikutnya.